Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Ubaidillah. Di sini saya akan membahas bagaimana peran strategis perusahaan dalam menghadapi ketidaksesuaian keterampilan dan kepercayaan diri karyawan, terutama dalam konteks perubahan organisasi dan transformasi digital. Pada latar belakang masalah, saya membahas perubahan teknologi dan struktur organisasi yang cepat memaksa perusahaan untuk menyesuaikan kompetensi karyawannya. Namun, sering terjadi gap antara kompetensi yang dimiliki dengan yang dibutuhkan, dan ini menurunkan motivasi serta rasa percaya diri yang akhirnya berdampak pada produktivitas. Selanjutnya, saya akan membahas pengertian dan kerangka konseptual yang saya akan bahas. Kinerja karyawan adalah seberapa baik tugas diselesaikan sesuai standar organisasi. Kompetensi terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ketidaksesuaian muncul ketika ketidakmampuan tidak memenuhi standar kerja, dan kepercayaan diri menjadi faktor psikologis penting dalam kesiapan menerima perubahan. Analisis kebutuhan keterampilan. Analisis kebutuhan keterampilan atau skill need analysis adalah proses yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan keterampilan yang ada di suatu organisasi atau industri. Hal ini dilakukan untuk memahami keterampilan yang diperlukan oleh karyawan atau calon karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Dalam analisis kebutuhan keterampilan, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan bisnisnya, dan untuk mengidentifikasi area di mana ada kekurangan keterampilan yang perlu diatasi. Analisis kebutuhan keterampilan melibatkan beberapa tahap yang perlu dilalui untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Berikut adalah langkah-langkah yang umumnya dilakukan dalam analisis kebutuhan keterampilan. Yang pertama adalah identifikasi tujuan dan kebutuhan bisnis. Langkah pertama dalam analisis kebutuhan keterampilan adalah memahami tujuan dan kebutuhan bisnis organisasi. Ini melibatkan berkomunikasi dengan manajemen senior dan pemangku kepentingan. Untuk mengidentifikasi area prioritas, strategi bisnis, dan tujuan jangka panjang organisasi. Yang kedua adalah identifikasi peran dan tanggung jawab. Setelah tujuan bisnis diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi peran dan tanggung jawab yang ada di dalam organisasi. Hal ini melibatkan analisis pekerjaan dan deskripsi tugas untuk memahami apa yang diperlukan dari setiap peran dalam mencapai tujuan bisnis. Yang ketiga, pengumpulan data keterampilan. Langkah ini melibatkan pengumpulan data keterampilan yang ada di organisasi. Ini bisa dilakukan melalui wawancara, survei, observasi, atau penilaian kerja. Data ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keterampilan yang dimiliki karyawan saat ini dan di mana ada kekurangan keterampilan yang perlu ditangani. Yang keempat, analisis keterampilan. Setelah data keterampilan terkumpul, langkah berikutnya adalah menganalisis data tersebut. Ini melibatkan pengecekan keterampilan yang ada dengan kebutuhan bisnis, mengidentifikasi area di mana ada kekurangan keterampilan, dan mengidentifikasi keterampilan kunci yang diperlukan untuk mencapai
tujuan bisnis. Yang kelima, penentuan prioritas dan rencana pengembangan berdasarkan hasil analisis keterampilan. Langkah selanjutnya adalah menentukan prioritas dan merencanakan program pengembangan keterampilan yang sesuai. Ini melibatkan menentukan keterampilan yang harus diprioritaskan untuk pengembangan dan mengidentifikasi metode dan sumber daya yang diperlukan, serta merencanakan waktu dan anggaran untuk implementasi program pengembangan keterampilan. Yang keenam, implementasi dan evaluasi. Setelah rencana pengembangan keterampilan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah implementasikan program tersebut. Ini bisa melibatkan pelatihan lintas tim, pengalaman kerja, atau program pengembangan pribadi. Selama dan setelah implementasi, penting untuk terus melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa program tersebut efektif dan memberikan dampak yang diinginkan. Analisis kebutuhan keterampilan adalah proses yang berkelanjutan karena kebutuhan keterampilan dapat berubah seiring perkembangan organisasi dan lingkungan bisnis. Oleh karena itu, penting untuk terus memantau dan meninjau kebutuhan keterampilan secara berkala agar organisasi tetap relevan dan dapat menghadapi perubahan dengan baik. Dengan melakukan analisis kebutuhan keterampilan yang komprehensif dan mengimplementasikan program pengembangan keterampilan yang tepat, organisasi dapat memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan bisnis saat ini dan masa depan. Hal ini akan membantu organisasi untuk tetap kompetitif, meningkatkan kinerja, dan mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Mengidentifikasi keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi dan persaingan pasar dalam era yang didorong oleh perkembangan teknologi dan persaingan pasar yang semakin ketat. Penting bagi perusahaan untuk mengidentifikasi keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi dan persaingan yang ada. Dalam bagian ini, kita akan menjelajah beberapa keterampilan yang dianggap penting bagi karyawan dalam menghadapi perubahan tersebut. Yang pertama adalah keterampilan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat mempengaruhi hampir setiap aspek bisnis. Oleh karena itu, karyawan perlu menguasai keterampilan teknologi yang relevan. Berikut adalah beberapa keterampilan teknologi yang penting untuk dikembangkan. Yang pertama adalah literasi digital. Literasi digital adalah pemahaman dasar tentang penggunaan teknologi, termasuk mengoperasikan komputer, internet, dan aplikasi umum. Karyawan perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan digital dalam konteks bisnis. Yang kedua adalah penguasaan aplikasi perangkat lunak dalam lingkungan kerja yang modern. Berbagai aplikasi perangkat lunak digunakan untuk mengelola data, mengotomasi Yang kedua, penguasaan aplikasi perangkat lunak dalam lingkungan digital yang modern. Berbagai aplikasi perangkat lunak digunakan untuk mengelola data, mengotomatisasi tugas, dan meningkatkan produktivitas. Karyawan harus menguasai aplikasi perangkat lunak yang relevan untuk perangkat mereka, seperti suite produktivitas seperti Microsoft Office atau Google Workspace, perangkat lunak desain grafis, dan perangkat lunak manajemen proyek. Yang ketiga adalah analitik data. Analitik data menjadi semakin penting dalam
mengambil keputusan yang berdasarkan data, karyawan harus memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dengan menggunakan alat analitik yang relevan seperti Microsoft Excel atau perangkat lunak analitik data yang lebih canggih. Yang keempat adalah keamanan cyber. Perkembangan teknologi juga telah membawa risiko keamanan yang lebih tinggi. Karyawan harus memiliki pemahaman tentang keamanan cyber dan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi data dan informasi perusahaan dari serangan cyber. Mereka perlu mengetahui praktik terbaik dalam mengelola kata sandi, mengidentifikasi serangan phishing, dan melindungi diri dari ancaman keamanan lainnya. Yang keempat, keahlian dalam pengembangan web. Dalam dunia bisnis digital, keahlian dalam mengembangkan web menjadi semakin penting. Karyawan dengan keterampilan dalam bahasa pemrograman web seperti HTML, CSS, dan JavaScript dapat membantu perusahaan membangun dan memelihara situs web yang menarik dan fungsional. Yang keenam adalah keterampilan dalam teknologi baru. Perkembangan teknologi terus berlanjut, dan karyawan perlu memantau tren terbaru dan mengembangkan keterampilan dalam teknologi baru yang muncul. Ini bisa termasuk pemahaman tentang kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things atau IoT, pengembangan mesin, dan teknologi lainnya yang relevan dengan industri perusahaan. Yang kedua adalah keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Selain keterampilan teknologi, karyawan juga harus memiliki keterampilan komunikasi dan kolaborasi yang baik. Berikut adalah beberapa keterampilan yang relevan dalam konteks ini. Yang pertama, komunikasi efektif. Karyawan harus mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tertulis. Kemampuan untuk menyampaikan ide dengan jelas, mendengarkan dengan aktif, dan berkomunikasi dengan anggota lain dan pihak lain adalah keterampilan yang sangat dihargai. Keterampilan yang kedua, keterampilan presentasi. Keterampilan presentasi menjadi penting ketika karyawan harus menyampaikan ide atau laporan kepada rekan kerja atau pemangku kepentingan lainnya. Karyawan harus menguasai teknik presentasi yang baik, termasuk penggunaan alat bantu visual, ekspresi tubuh, dan keterampilan berbicara yang meyakinkan. Keterampilan kolaborasi tim. Bekerja dalam tim menjadi semakin penting dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat. Karyawan harus memiliki keterampilan dalam bekerja secara efektif dalam tim, termasuk kemampuan untuk mendengarkan, memberikan umpan balik konstruktif, dan berkontribusi dalam mencapai tujuan bersama. Lalu ada keterampilan interpersonal. Karyawan perlu mengembangkan keterampilan interpersonal yang kuat untuk berinteraksi dengan rekan kerja, pelanggan, dan mitra bisnis. Ini meliputi kemampuan untuk membangun hubungan yang baik, mengelola konflik dengan baik, dan menunjukkan empati dan pemahaman terhadap orang lainnya. Lalu ada keterampilan kemampuan adaptasi. Perubahan teknologi dan persaingan pasar sering memerlukan fleksibilitas dan adaptasi. Karyawan harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat, menghadapi tantangan yang baru, dan belajar dari pengalaman. Kemampuan untuk beradaptasi dan belajar dengan cepat akan membantu karyawan dalam menghadapi perubahan yang tidak terduga dan menuntut ketidaksesuaian kinerja di bidang teknis dan analitik. Dalam dunia kerja modern, khususnya pada sektor yang bergantung
Pada teknologi dan data, keberadaan tenaga kerja yang memiliki kompetensi teknis tinggi menjadi sangat penting. Posisi seperti analisis data, pengembang perangkat lunak, dan spesialis sistem informasi menuntut keterampilan khusus yang bersifat teknikal sekaligus pemahaman kontekstual terhadap kebutuhan organisasi. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa tidak semua karyawan yang secara akademis dan teknis memenuhi syarat mampu memberikan hasil kerja yang sesuai dengan ekspektasi perusahaan. Ketidaksesuaian antara kompetensi formal dan kinerja aktual ini menjadi tantangan serius bagi manajer dalam membina karyawan agar mampu berkembang secara optimal dan memberikan kontribusi yang bermakna. Salah satu skenario yang mencerminkan ketidaksesuaian ini terjadi pada seorang analisis data yang direkrut oleh perusahaan e-commerce besar. Karyawan tersebut merupakan lulusan program studi statistika dari universitas terkemuka, memiliki portofolio proyek akademik yang impresif, serta telah mengantongi beberapa sertifikasi dalam analisis data dan visualisasi seperti Python, SQL, dan Stabilo. Namun, setelah lebih dari 3 bulan bergabung, tim manajemen mulai mengamati sejumlah masalah dalam kinerja karyawan tersebut. Beberapa laporan analitik yang dihasilkan mengalami keterlambatan, data yang digunakan tidak sesuai, mencerminkan kondisi aktual bisnis, dan visualisasi yang dibuat kurang komunikatif sehingga sulit dipahami oleh pemangku kepentingan non-teknis. Dalam beberapa pertemuan tim, seseorang juga kesulitan menyampaikan hasil analisis secara jelas dan terstruktur, menimbulkan kebingungan dalam pengambilan keputusan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai penyebab kegagalan karyawan dalam mengkonversi kompetensi teknis menjadi hasil kerja yang berkualitas. Dalam analisis awal ditemukan bahwa meskipun karyawan menguasai perangkat dan teori analitik, seseorang belum mampu mengaitkan analisis tersebut dengan kebutuhan spesifik unit bisnis. Selain itu, kemampuan untuk mengkomunikasikan temuan secara efektif masih terbatas. Hambatan ini diperparah dengan lemahnya manajemen waktu dan kurangnya pengalaman praktis dalam lingkungan kerja nyata yang dinamis dan menuntut kolaborasi lintas fungsi. Permasalahan ini bukan hanya berdampak pada kualitas hasil kerja tetapi juga menurunkan efektivitas tim secara keseluruhan. Sebagai manajer, pendekatan pertama yang harus dilakukan adalah dengan menyelenggarakan evaluasi individual secara terbuka dan konstruktif. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi karyawan dan memberikan ruang bagi mereka yang menyampaikan kesulitan yang mungkin tidak terlihat secara eksplisit. Dalam diskusi ini, penting untuk menghindari pendekatan menyalahkan dan sebaliknya membingkai umpan balik sebagai bagian dari proses pembelajaran. Tahap ini juga berfungsi sebagai dasar untuk menyusun rencana pengembangan kinerja secara lebih terarah dan personal. Langkah berikutnya adalah menetapkan ulang harapan kerja dan target kinerja secara konkret dan terukur. Dalam banyak kasus, kegagalan dalam memenuhi ekspektasi bukan disebabkan oleh kurangnya kompetensi, melainkan oleh ketidakjelasan tujuan atau ketidaksesuaian antara tugas
dan pemahaman karyawan terhadap perannya. Oleh karena itu, manajer perlu menjabarkan tugas-tugas utama, standar kualitas yang diharapkan, serta tenggat waktu yang spesifik. Tujuannya adalah untuk menciptakan kejelasan yang memungkinkan karyawan bekerja lebih fokus dan terarah dalam jangka pendek. Setelah ekspektasi diklarifikasi, penting untuk menyediakan dukungan dalam bentuk pendampingan atau coaching. Pendampingan ini bisa dilakukan oleh manajer langsung atau melalui penugasan mentor dari karyawan senior yang lebih berpengalaman. Dalam proses ini, karyawan akan dibimbing secara langsung dalam penyusunan laporan, penyajian data, atau menyelesaikan studi kasus nyata yang berkaitan dalam proyek kerja. Metode pembelajaran ini jauh lebih efektif karena memberikan pengalaman langsung dalam konteks kerja nyata, sekaligus mempercepat proses adaptasi terhadap budaya kerja tim dan organisasi. Selanjutnya, jika ditemukan adanya kesenjangan keterampilan tertentu, seperti kemampuan komunikasi data, storytelling, analitik, atau penyesuaian visualisasi dalam audiens non-teknis, maka pelatihan tambahan perlu diberikan. Pelatihan ini tidak harus bersifat jangka panjang atau formal. Workshop singkat, pelatihan internal, atau kursus daring yang diarahkan pada kebutuhan spesifik karyawan akan sangat membantu dalam menutup kesenjangan tersebut. Di samping aspek teknikal, pelatihan juga perlu menyentuh aspek soft skill yang mendukung keterlibatan tim dan efektivitas komunikasi. Intervensi manajerial tidak akan efektif tanpa adanya sistem evaluasi progres yang rutin. Oleh karena itu, manajer perlu menjadwalkan pertemuan berkala untuk meninjau hasil kerja, membahas pencapaian, dan memberikan umpan balik yang konsisten. Evaluasi ini tidak hanya berfungsi sebagai kontrol, tetapi juga sebagai alat refleksi yang memungkinkan karyawan menyadari perkembangan diri serta menumbuhkan motivasi intrinsik untuk terus memperbaiki diri. Dalam proses ini, penting juga untuk memberikan pengakuan terhadap setiap peningkatan kecil yang berhasil dicapai guna membangun rasa percaya diri dan semangat kerja. Apabila hambatan dalam kerja disebabkan oleh beban kerja yang tidak seimbang atau tekanan multitasking yang berlebihan, manajer perlu melakukan penyesuaian beban kerja secara temporer. Hal ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi karyawan agar dapat fokus mengasah keterampilan inti tanpa terdistraksi oleh tuntutan pekerjaan yang berlebihan. Penyesuaian ini harus diimbangi dalam komunikasi yang jelas agar tidak menimbulkan kecemburuan antar anggota tim. Sebagai indikator keberhasilan dari seluruh intervensi ini, manajer dapat mengamati beberapa hal utama seperti meningkatnya ketepatan waktu dan akurasi laporan, adanya peningkatan kualitas visualisasi data, serta kemampuan karyawan dalam menyampaikan temuan dengan lebih percaya diri dan relevan secara bisnis. Selain itu, respon positif dari rekan kerja dan pemangku kepentingan internal juga menjadi cerminan bahwa karyawan mulai dapat memberikan kontribusi sesuai harapan. Secara keseluruhan, ketidaksesuaian antara kompetensi dan kinerja dalam bidang teknis dan analitik bukan semata-mata kegagalan individu, melainkan seringkali merupakan hasil kurangnya bimbingan terstruktur dan dukungan manajerial. Oleh karena itu, manajer memiliki peran sentral dalam menjembatani kesenjangan tersebut. Ketidaksesuaian kinerja dalam peran, supervisi, dan kepemimpinan. Dalam struktur organisasi modern, posisi seperti supervisor, koordinator tim, atau manajer
Lini pertama memiliki peran strategis dalam menjembatani antara keputusan manajerial tingkat atas dengan pelaksanaan teknis operasional di lapangan. Posisi ini bukan hanya membutuhkan pemahaman mendalam tentang proses kerja, tetapi juga keterampilan interpersonal yang kuat, seperti kepemimpinan, pengambilan keputusan, komunikasi efektif, dan manajemen konflik. Namun, tidak jarang ditemukan karyawan yang secara teknis sangat kompeten tetapi gagal menunjukkan kinerjanya sesuai ketika menduduki posisi kepemimpinan. Ketidaksesuaian ini berpotensi mengganggu kinerja tim secara keseluruhan dan menimbulkan dampak negatif terhadap pencapaian tujuan organisasi. Misalnya, dalam kasus nyata, seorang teknisi senior dengan pengalaman lebih dari 10 tahun dalam bidang pemeliharaan mesin produksi dipromosikan dalam supervisor lini produksi di sebuah perusahaan manufaktur. Seorang tersebut dikenal sebagai karyawan yang teliti, cekatan, dan memiliki penguasaan teknis yang sangat baik. Namun setelah 6 bulan menjabat sebagai supervisor, terjadi berbagai permasalahan. Tim tidak mampu mencapai target produksi, muncul keluhan dari anggota tim terkait ketidakjelasan instruksi kerja, terjadi konflik antar shift yang dibiarkan tanpa penyelesaian, dan terjadi penurunan motivasi karyawan di bawah koordinasinya. Selain itu, supervisor tersebut tampak enggan mendelegasikan tugas, sering menyelesaikan pekerjaannya sendiri, dan tidak menunjukkan kepemimpinan yang proaktif. Analisis akar masalah. Ketika seseorang individu naik jabatan dari posisi teknis ke posisi supervisi, terjadi perubahan peran yang signifikan. Fokus kerja bergeser dari menyelesaikan tugas secara individual menjadi mengelola dan menggerakkan orang lain untuk mencapai hasil bersama. Ketidaksesuaian kinerja biasanya disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama adalah transisi peran yang tidak didampingi. Karyawan naik jabatan tanpa pembekalan kepemimpinan yang memadai. Yang kedua adalah kurangnya keterampilan interpersonal, kemampuan komunikasi, empati, dan pengelolaan emosi belum berkembang. Yang ketiga adalah ketergantungan pada gaya kerja lama, cenderung menyelesaikan masalah sendiri, bukan melalui tim. Yang keempat adalah ketidaktegasan dalam pengambil keputusan, takut membuat keputusan atau terlalu lama dalam mengambil tindakan. Yang kelima adalah kekurangan strategi manajemen konflik, tidak mampu atau enggan menghadapi dan menyelesaikan konflik yang muncul dalam tim. Topik berikutnya adalah dampak ketidaksesuaian kinerja supervisi. Ketidaksesuaian dalam peran kepemimpinan tidak hanya berdampak pada individu, tapi juga pada dinamika tim dan performa organisasi secara menyeluruh. Beberapa dampak yang dapat diamati antara lain, yang pertama adalah menurunnya produktivitas tim karena arahan tidak jelas dan keputusan terlambat. Yang kedua adalah meningkatnya tingkat turnover atau karyawan merasa tidak didukung atau tidak berkembang dalam lingkungan kerja. Yang ketiga adalah tingginya potensi konflik. Permasalahan kecil tidak dikelola sejak dini sehingga berkembang menjadi konflik terbuka. Yang keempat adalah motivasi karyawan menurun, kurangnya penghargaan, komunikasi yang buruk, dan gaya kepemimpinan otoriter atau pasif membuat karyawan merasa tidak dihargai. Yang kelima adalah citra organisasi terganggu. Ketidakefisiennya
Kerja tim bisa menurunkan citra perusahaan di mata stakeholder. Berikutnya adalah langkah-langkah strategis manajer dalam menangani ketidaksesuaian untuk membantu supervisor mengatasi kesenjangan antara kompetensi dan hasil kerja. Manajer harus mengambil pendekatan strategis dan sistematis. Berikut adalah langkah-langkah penting yang dapat diambil. Yang pertama adalah evaluasi kinerja secara objektif dan menyeluruh. Lakukan penilaian kinerja berdasarkan indikator spesifik seperti pencapaian target, efektivitas komunikasi, tingkat absensi, dan keluhan tim, serta hasil kerja tim secara keseluruhan. Yang kedua adalah diskusi dan refleksi diri atau feedback dialog. Adakan sesi diskusi tatap muka secara privat untuk menyampaikan temuan dan mendengarkan perspektif dari supervisor tersebut. Gunakan pendekatan coaching untuk mendorong refleksi diri. Yang ketiga adalah penugasan mentor atau pendamping. Tunjuk supervisor senior atau manajer yang berpengalaman untuk mendampingi dan memberikan contoh langsung dalam pengambilan keputusan, menyelesaikan konflik, dan pelibatan tim. Yang keempat adalah pelatihan kepemimpinan dan manajerial. Fasilitas pelatihan yang relevan seperti kepemimpinan situasional, teknik komunikasi efektif, resolusi konflik di tempat kerja, manajemen konflik dan pengambilan keputusan, coaching dan delegasi tugas. Lalu berikutnya adalah penetapan target perbaikan jangka pendek. Susun rencana aksi yang spesifik dan terukur, misalnya meningkatkan partisipasi tim dalam rapat mingguan atau menyelesaikan isu konflik antar shift dalam 2 minggu. Lalu monitoring dan evaluasi berkala. Tetapkan sistem pemantauan mingguan atau bulanan untuk menilai perkembangan keterampilan kepemimpinan dan pencapaian target perbaikan. Berikutnya adalah apresiasi atas peningkatan. Setiap progres yang dicapai harus diapresiasi, baik secara verbal maupun formal. Pengakuan ini akan mendorong motivasi dan memperkuat komitmen perubahan. Lalu untuk topik selanjutnya adalah indikator keberhasilan intervensi. Keberhasilan program pengembangan supervisor dapat dilihat dari indikator berikut. Yang pertama adalah arahan dan instruksi menjadi lebih jelas. Yang kedua adalah konflik internal menurun dan terselesaikan lebih cepat. Yang ketiga adalah meningkatnya semangat kerja. Yang keempat adalah terjadinya peningkatan pencapaian target produksi. Yang kelima adalah karyawan merasa lebih dilibatkan dalam proses kerja. Yang keenam adalah feedback positif dari anggota tim terhadap gaya kepemimpinan supervisor. Selanjutnya, saya akan memberikan sebuah skenario kasus. Misalnya, seorang karyawan dengan pengalaman 15 tahun menghadapi kesulitan saat sistem ERP baru diterapkan. Seseorang kurang menguasai teknologi, bergantung pada rekan kerja muda, menolak pelatihan karena merasa tertekan, dan akhirnya kinerjanya menurun drastis. Pada analisis masalah utamanya adalah pada aspek teknis dan perilaku. Secara teknis, seseorang tidak menguasai ERP. Secara perilaku, seseorang resistif terhadap perubahan. Dampaknya, laporan terlambat, beban kerja tidak merata, konflik tim meningkat, dan digitalisasi tidak berjalan secara maksimal.
saya akan membahas peran strategis manajer. Disinilah peran manajer sangat penting. Manajer harus membangun kepercayaan interpersonal, mendengarkan tanpa menghakimi, melakukan evaluasi berbasis kompetensi, dan menganalisis akar masalah secara empatik dan analitis, bukan hanya administratif. Selanjutnya, saya akan membahas tentang intervensi pengembangan karyawan. Solusi yang dapat dilakukan antara lain coaching secara personal atau pelatihan secara personal, simulasi kerja yang sesuai dengan realitas atau kenyataan, pemberian tugas bertahap atau job crafting, serta umpan balik yang konsisten dan membangun. Selanjutnya, untuk pembahasan penguatan budaya organisasi adaptif, perusahaan juga perlu menciptakan budaya kerja yang adaptif, seperti membangun psychological safety agar karyawan tidak takut gagal, membentuk learning culture agar pelatihan dianggap bagian dari pekerjaan, dan mengaktifkan peer learning, misalnya lewat program digital buddy. Untuk pembahasan dampak dan manfaat, dengan penerapan pendekatan yang manusiawi dan berbasis kebutuhan individu, perusahaan dapat melihat berbagai dampak positif. Karyawan yang sebelumnya mengalami ketidaksesuaian kompetensi menjadi lebih percaya diri dan siap menghadapi perubahan. Hubungan antar tim juga membaik karena ada budaya saling mendukung melalui peer learning. Produktivitas meningkat, adaptabilitas makin kuat, dan proses digitalisasi berjalan lebih lancar. Organisasi pun menjadi lebih responsif, fleksibel, dan kompetitif dalam menghadapi tantangan perubahan. Inilah bukti bahwa intervensi yang tepat mampu mengubah tantangan menjadi kekuatan. Untuk referensi presentasi kali ini, saya menggunakan materi atau modul dari pertemuan 12 tentang pengembangan dan pelatihan, serta mencantumkan jurnal ilmiah. Untuk pembahasan kesimpulan, ketidaksesuaian kompetensi bukan selalu karena malas atau tidak mampu, tetapi bisa karena faktor psikologis dan konteks. Maka manajer harus menjadi fasilitator pembelajaran. Pelatihan harus berbasis kebutuhan individu, dan perubahan organisasi hanya berhasil jika sumber daya manusia disiapkan secara manusiawi dan terencana. Terima kasih atas presentasi kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.